Bukan untuk ngejudge keinginan Anda, tapi untuk mengarahkan keinginan Anda sesuai dengan keilmuan yang saya punya. Saya termasuk mungkin salah satu di antara sekian dokter bedah plastik yang cukup banyak nolak Oh pasien. iya. Mungkin estetik salah satu bidang yang di pandemik ini justru relatif naik ya, gitu. Karena mungkin orang stres sekali di rumah ya. Iya kali ya? Stres di rumah tuh gitu kan jadi lebih sering selfie, jadi lebih Bener, sering lebih sering ngeliatin video mukanya. call, Zoom meeting, jadi ngeliat mukanya, waduh ternyata saya selama ini lupa memperhatikan wajah, mungkin gitu kali ya. Kayaknya sih gitu deh. Jadi Atau emang mungkin angka justru operasi karena naik. di rumah, kebanyakan di rumah terus dia ngeliat kayak gue stres kelamaan di rumah. Mungkin dia juga bingung kali. Jangan-jangan ini karena efek gue di rumah gitu loh. Jadi gue kelihatannya jadi Di tambah sisi yang tua lain gitu. secara budgeting, kan budget Oh iya jalan-jalannya bener nggak kepake. banget. Iya Budget bener. pesawat yang nggak kepake, budget hotel jalan-jalan nggak kepake. Jadi udah deh, ini kesempatan operasi. Nah yang terakhir alasannya karena ini adalah saatnya dia bisa work from home kan. Yes. Nah yang penting kan bosnya taunya dia kerja. Kerjanya dalam keadaan habis dioperasi kan nggak apa-apa. Nah itu lumayan banyak. Pasien itu yang ke Mas Tompi itu bukan keluhan ya, justru bukan keluhan ya kalau ke Mas Tompi ya. Ya kalau estetik itu keinginan. Keinginan ya. Biasa mereka datang dengan keinginan tertentu. Tapi semuanya diterima. Misalnya mereka mau, gue mau menambah apa gitu. Semuanya akan diterima atau? Kalau aku sih biasa gini. Nah ini aku selalu ngomong ke pasien. Tugas saya sebagai dokter bedah plastik di sini adalah bukan untuk ngejudge keinginan Anda, tapi untuk mengarahkan keinginan Anda sesuai dengan keilmuan yang saya punya. Gitu. Jadi misalnya gini, dia datang pengen sesuatu yang nggak lazim gitu. Nah, tugas saya tuh ngasih tahu. Lazimnya itu begini loh, Bu. Gitu. Tapi kalau Anda pengen begini yang benar-benar di luar lazim dan nggak bisa saya luruskan, biasa aku say no. Misal? Misal pengen punya payudara diisi sampai 1000 cc gitu. Ya. Implannya gede banget. Ya. Saya Melon. nggak deh kalau gitu. Technically bisa kita kerjain. Mau segede apapun bisa kita kerjain. Tapi itu overdo sih. Kebesaran, komplikasinya jangka panjangnya akan besar gitu. Sama kayak misalnya orang operasi hidung mau yang tinggi banget sampai nggak kawin atau nggak cakep sama mukanya gitu. Ya. Jadi pertimbangannya itu lebih ke komplikasi di jangka panjang atau memang dia nggak cocok aja gitu? Semuanya bisa. Satu karena faktor kan tujuan operasi bedah plastik itu sebenarnya apa sih? Mempercantik kan? Harmonisasi kan? Iya harmonisasi benar. Gitu. Saya selalu kasih analogi mereka gini nih. Bu pernah lihat nggak ada seorang wanita kaya jalan-jalan ke mall, barang di badannya semuanya branded, tas branded, sepatu branded, tapi nggak matching dari ujung ke ujung. Iya. Cakep nggak? Enggak sih. Enggak sih dok. Nah, jangan jadi kayak gitu. Nah, simple banget simple. Iya benar-benar. Nah, gitu juga kalau misalnya ibu lihat ya, ibu ngelihat Demi Moore misalnya gitu, cuma pakai jeans doang, kaos putih, sendal jepit yang lucu sama tas bagus, terus dia jalan-jalan, terus, aduh pengen deh kayak gitu. Kok pas gitu ya? Iya. Sebenarnya kan bukan karena faktor Demi Moore ya, karena enak dilihat aja jadinya. Benar. Harmonisnya tercapai. Jadi emang tujuannya plastik surgery itu adalah untuk harmonisasi. Tapi banyak mas yang datang gitu kayak, gue pengennya kayak gini, tapi ditolak. Saya termasuk mungkin salah satu di antara sekian dokter bedah plastik yang cukup banyak nolak pasien. Iya? Ya. Demi Aku cukup berani sih untuk, aduh Bu saya minta maaf kalau ini saya nggak bisa. Gitu. Termasuk misalnya banyak faktor ya. Satu bisa karena faktor keyakinan juga bisa. Misalnya gini, aku karena kebetulan saya Muslim, saya menolak untuk melakukan prosedur yang sifatnya bertentangan dengan apa yang saya yakinin gitu. Misal ada laki-laki datang ke saya pengen punya payudara, saya akan bilang, aduh saya minta maaf, bukan nggak bisa, secara teknik bisa dikerjakan, tapi saya memilih untuk tidak mengerjakan gitu. Karena ada konsekuensi dengan keyakinan saya gitu misalnya. Tapi mengerti ya mereka? Mengerti, yang penting kan kita ngomongin baik-baik, jadi bukan, kita tidak boleh dalam posisi menghardik, ngejudge, menjatuhkan, memandang rendah orang lain, nggak boleh. Nah biasa saya bilang saya tidak mengerjakan, kan dia karena itu punya kenalan nggak yang mau ngerjain atau yang ya saya akan ngasih nih di website bedah plastik itu ada dokternya ini, silakan aja cari gitu mana yang menurut Anda nyaman, coba diajak ngobrol. Nah mungkin punya pendirian yang berbeda silahkan. Iya benar, value dokter juga berbeda-beda jadi, ya. saya nggak ngejudge yang mau ngerjain juga, wah lu ngaco lu mau ngeri, enggak gitu, nggak ada urusannya gitu.
nggak juga ngejudge pasien yang memang mau begitu gitu. Yang aman tentu satu yang harus sesuai dengan indikasi. Oke. Nah, setiap kita mau melakukan apapun harus sesuai dengan indikasi. Ada tempatnya untuk dikerjakan. Gitu. Terus yang kedua, kita berangkat dari hal yang at least kita yakin ini bisa lebih baik. Kalau nggak lebih baik, secara teknis kita nggak akan maju untuk ngerjain gitu.